Oke, bismillah ya. Kita lanjutkan. Jadi setelah burnout, depresi, ini yang mungkin sampai hari ini masih kamu lakukannya, narsisme. Karena tadi fokus pada aku yang bisa, aku yang mampu, aku yang harus unggul, aku yang harus berprestasi, fokusnya terus pada aku, melahirkan karakter narsis. Kalian hanya melihat dirimu sendiri, mengejar pengakuan, mencari validasi. Nih, kamu bingung kalau sudah posting lama, tidak ada yang nge-like, tidak ada yang jempoli, tidak ada yang komen. Tiap hari kamu memproduksi kabar, berita, info tentang dirimu sendiri. Semua bagian dari dirimu kamu pamerkan. Ini yang oleh Byung-Chul Han disebut transparansi. Hari ini kita ada di situasi transparansi total. Kitalah yang membuka diri kita seluas-luasnya pada orang lain. Tujuannya apa? Pamer. Tidak hanya yang dalam bentuk foto, dalam bentuk kata, komentar, kalimat. Kalian sedang pamer. Kamu sedang pamer ingin menunjukkan saya loh sekarang ngerti filsafat. Terus komentarmu mampu-mampu filosofis semua. Iya kan? Terus komenmu, wah gagasan seperti ini pernah disampaikan Nietzsche sebelumnya. Dan kamu bangga. Terus temanmu jempoli semua. Wah kamu hebat sekali. Atau kamu ingin menunjukkan kamu anak soleh, terus kamu komentarnya disisipi ayat, terus kamu ya kan? Jadi tidak harus foto, ternyata tidak harus gambar juga untuk kamu narsis menunjukkan dirimu. Atau kamu ingin menunjukkan kamu orang yang lucu, atau kamu ingin menunjukkan orang yang peduli, atau kamu ya semuanya sebenarnya tujuanmu ingin diakui, divalidasi. Wah ternyata kamu lucu juga ya. Wah ternyata kamu orangnya cuek asik nih. Wah ternyata kamu orangnya iseng juga ya kamu. Tergantung citra apa yang ingin kamu bangun. Jadi itu yang terjadi hari ini. Ternyata penyakitnya ada di diri kita. Jadi kita menganggap bahwa kitalah satu-satunya yang jadi pusat perhatian. Yang harus diperhatikan orang yang nyambung dengan kita. Ini kemudian dilanjutkan ke istilahnya Byung-Chul Han, diri kita anggap jadi cermin. Maksudnya apa? Terus kita menilai apa saja dan siapa saja sesuai standar kita. Jadi ini efeknya, efek lanjutannya dari narsis tadi. Orang kita salah-salahkan, orang kita sesat-sesatkan, orang kita hakimi ini, hakimi itu. Standarnya apa? Pikiran kita, diri kita. Karena kita menganggap kitalah yang paling benar, kitalah yang paling ideal. Kita menganggap orang sudah mengakuiku semua. Ini efek kedua yang kita lihat banyak sekali masalah-masalah hari ini seputar itu. Kemudian yang ketiga, orang narsis itu hidupnya adalah panggung. Kalau itu panggung, ya isinya acting. Peradaban hari ini itu ya peradaban acting semua. Kalian lihat di medsos, di YouTube. Sekarang semua orang membuat panggungnya sendiri. Bikin channel sendiri-sendiri. Dulu kalau kamu ingin acara kan lihat TV, itu pun yo ndak serame sekarang. Acaranya TV sesuai produsernya, dia bikin acara apa. Mungkin lihat film ini, film itu kamu nunggu-nunggu. Sabtu ini film apa ya, Jumat ini film. Dulu begitu, sekarang kamu tinggal nyari channel suka-suka kamu. Kalau ndak ada di channel-channel yang kamu cari, kamu bikin channel sendiri. Bikin TV sendiri. Sekarang kan begitu situasinya. Ini berakar pada apa? Ya berakar pada mentalitas narsis.
Jadi kalian sedang acting. Jangan salah, ketika kamu acting berarti kamu tidak jadi dirimu sendiri. Lama-lama tidak jadi dirimu sendiri, pada saatnya kamu akan bingung memahami dirimu sendiri. Ini yang orang menyebutnya kehilangan jati diri. Jadi itu kan kayak dulu ada sindrom ketika seorang aktor sering main film, terus dia perannya macam-macam beda-beda karena dia aktor canggih ya sangat menghayati. Akhirnya efeknya pada akhirnya dia sendiri bingung, aku yang asli itu yang mana? Semua hidupnya hanya acting. Kalau dulu aktor, sekarang kita semua ternyata juga aktor. Kita semua acting. Nah, ini peradaban. Itulah yang membuat kita lelah. Kalau kita hidup apa adanya sebagai diri kita, itu kan nyaman-nyaman saja. Tapi begitu harus acting, begitu harus pura-pura, tentu saja kita akan kelelahan. Karena kita tidak jadi diri kita sendiri. Kita sebenarnya tidak mau seperti itu sih, tapi harus seperti itu tuntutan acting. Atau kalau bahasamu hari ini tuntutan konten. Kamu kan harus bikin konten dan itu continue biar channelmu rame. Begitu kamu tahu, wah kalau saya acting seperti ini, yang nge-like banyak, yang follow banyak. Besok kamu ulang dengan acting yang sama, mungkin adegan yang berbeda. Besok kamu ulang lagi, Pada akhirnya kamu kebingungan sendiri dengan dirimu. Apa iya aku itu begitu? Nah, ini masalah besar kita. Bahkan nanti beliau nulis buku, Byung-Chul Han ini, The Agony of Eros. Di era hari ini cinta itu kemudian juga hanya jadi komoditas untuk narsis. Jadi hubungan kita coraknya konsumtif. Ya mungkin kasarnya kalian pacaran hanya untuk konten saja. Kalian menyatakan cinta itu hanya agar divalidasi, diakui orang. Wah, ini orangnya penyayang sekali. Wah, dia orangnya lembut sekali pada pasangannya. Wah, itu. Jadi kadang kalau di medsos, kalau di konten kelihatan rukun, baik-baik, tiba-tiba cerai. Misalnya, dan kamu kaget, kok bisa? Lah ya kemarin memang hanya acting. Itu yang banyak terjadi hari ini. Jadi cinta pun jadi komoditas untuk narsis. Tanpa kedalaman emosi. Apa jatuh cinta kepadanya bisa begitu, Pak? Sekarang banyak yang begitu. Sekarang banyak yang bikin konten-konten spiritual, mungkin konten-konten makna-makna mendalam. Tapi kalau kata Imam Ghazali, hanya berhenti di mulutnya saja. Dianya sendiri tidak seperti yang dia omongkan. Dulu kita pernah membahas Imam Ghazali ketika membicarakan orang-orang yang tertipu. Antara lain orang yang di mulutnya berisi hal-hal mulia, tapi dirinya sendiri tidak berubah jadi mulia sebagaimana yang dia katakan. Kalian mungkin bisa acting cinta kepada Allah. Mungkin dengan cara kelihatan soleh, dari mulutnya kalimat-kalimat ilahiyah keluar, tapi hatimu sama sekali tidak ke sana. Kamu sekedar cuma ingin dipuji, cuma ingin kontenmu rame, cuma ingin orang jempoli semua, cuma ingin orang kagum padamu dan lain sebagainya. Nah, ini saatnya ya kalian introspeksi. Jadi ini agak halus model narasi. Kalau depresi kan kelihatan ya, burnout kelihatan, tapi narsis ini tidak kelihatan. Kamu merasa baik-baik saja, padahal itu tidak. Efeknya kalian bisa kehilangan dirimu sendiri. Kata Byung-Chul Han, dalam jejaring sosial, fungsi teman terutama adalah untuk meningkatkan narsisme.
dengan memberikan perhatian sebagai konsumen pada ego yang dipamerkan sebagai komoditas. Kalian mencari validasi, mencari follower, mencari jempol, mencari komen. Itu kan pada teman-temanmu. Gunanya apa sih kamu mencari follower yang banyak? Secara psikologis, kata Byung Chul Han, untuk meningkatkan narsisme. Merekalah konsumenmu, kamu penjualnya. Merekalah penontonnya, kamu aktornya. Jadi teman-teman yang di jejaring sosial itu ya sebenarnya fungsinya sebagai konsumen narsisme. Nah, nanti kalau kalian menyapa followermu begitu ya, wahai konsumen narsisku. Ya, selamat siang, selamat pagi. Masih mau like toh kontenku gitu ya. Baik, ini yang kita lakukan. Bahkan ini coba dicari ya, beliau di buku terakhir itu menulis The Crisis of Narration. Kata beliau, yang menyebabkan orang kecanduan selfie itu bukan rasa cinta diri atau kesombongan narsistik, tetapi kekosongan batin. Kenapa bisa begitu? Karena dia belum yakin terhadap dirinya. Maka dia perlu penegasan orang lain tentang bahwa aku ini hebat loh, aku ini cantik loh, aku itu ganteng loh, aku itu pinter loh, aku itu. Dia menunggu penegasan dari orang lain, baru dia yakin bahwa aku begitu. Ini yang membuat, ini yang disebut oleh Byung Chul Han, batinnya sedang kosong. Kesadarannya tidak tentang dirinya, tapi dia menunggu pengakuan orang lain tentang dirinya. Jadi kalau melakukan kebaikan, dia belum yakin itu baik sebelum dijempoli orang lain, sebelum diakui orang lain bahwa itu baik. Nah, ini ciri-ciri kekosongan batin. Tentu saja kalau kalian ada di titik ini, kalian akan kelelahan luar biasa. Karena mengejar pengakuan orang lain itu tidak segampang kelihatannya. Karena biasanya orang yang mentalnya seperti ini, ada kritik satu saja, dia panik sudah. Yang lain muji, jempol-jempol, wah bagus, hebat. Terus ada satu yang kritik, kok kayak gitu, salah itu, keliru itu, kamu panik sudah. Karena kamu ingin pengakuan total. Begitu ada satu yang negatif, ya kamu gelisah dengan itu. Yang sering bikin konten mungkin merasakan ya, kalau dikritik satu gitu. Untungnya saya tidak main medsos. Kalau saya main medsos mungkin aku stres sejak dulu ya. Kalau ada kritik, ada itu. Mungkin kalau dengar filsafat kafir pak, itu mungkin untungnya saya tidak ngikuti perdebatan itu. Mungkin kalau ngikuti terus bubar lah, tidak ngaji-ngaji filsafat, mungkin bisa begitu ya. Tapi ya memang zaman kita hari ini seperti itu. Baik ya, jadi ada 3 efek tadi ya. Situasi hari ini, yaitu kondisi kelelahan akut, burnout, kondisi depresi, dan kondisi narsistik. Kita lanjutkan. Ada beberapa jenis paradok yang disampaikan oleh Byung Chul Han. Beliau menyebut istilah paradox of freedom. Kata beliau, freedom turns out to be a form of control. Kebebasan pada saatnya berubah menjadi sebentuk kontrol. Selama ini kan kita mendewakan kebebasan. Saya harus bebas, saya tidak boleh dijajah, saya harus milih sendiri apa yang saya inginkan, apa yang ingin saya putuskan untuk hidup kita. Ternyata kemudian terjadi paradok. Paradok itu ya pertentangan
Apa saja paradoknya? Yang pertama, kebebasan ternyata berubah jadi paksaan. Siapa yang memaksa? Diri kita sendiri. Jadi bebas milih sih, tapi bebas milih ini terus berubah jadi pemaksaan kita pada diri kita untuk melakukan ini, melakukan itu, milih ini, milih itu. Jadi jangan dikira kebebasan itu simpel. Kalau tidak hati-hati, bahkan kebebasan itu sendiri bisa mengikat kita. Jadi, Pak, saya orangnya isi kok Pak, suka-suka saya saja. Nah, akhirnya apa? Kamu diikat oleh pemaksaanmu pada dirimu untuk selalu suka-suka dirimu. Jadi untuk selalu asal-asalan. Padahal sebenarnya ada kalanya kamu tidak ingin asal-asalan, tapi loh, saya kan sudah mencitrakan diriku jadi orang asal-asalan, yo harus asal-asalan lagi. Jadi awalnya kebebasan, tapi kemudian berubah jadi pemaksaanmu pada dirimu sendiri, yo biasanya sesuai citra yang ingin kamu bangun. Jadi saya kan orang kritis Pak, wah terus apa wae dikritisi. Padahal kadang yang tidak penting sih, simpel sih, sepele sih. Misalnya kamu mengkritisi, ini mikrofon kok pendolnya kecil sekali. Yang mbok ya lebih besar kan suaranya lebih. Ngapain kamu komentarin? Saya kan orang kritis Pak. Iya wis. Yes, sing waras ngalah lah kalau sudah begitu ya. Iya kamu orang kritis, tapi kan yo tahu prioritas, tahu konteks, tahu situasi. Jadi ya tidak semuanya harus begitu. Itu menarik kalau di Jawa itu kan ada satu peribahasa, ngono ya ngono, ning ya aja ngono. Ya, kritis ya kritis, tapi ya ndak kayak gitu. Nah itu ngono ya ngono, ning ya aja ngono. Ya pinter, tapi ya ndak begitu. Nah itu, ini kalau di bahasa Indonesia kan ada unik. Begitu ya begitu, tapi ya jangan begitu. Ini kayak paradok ya, tapi hidup ini memang harus begitu. Iya sih, pingin sukses ya pingin sukses, tapi mbok ya jangan segitunya. Pingin kaya, iya, semua orang juga pingin kaya, tapi mbok ya jangan begitu. Pingin dapat istri cantik, iya. Pingin dapat suami ganteng, iya. Semua juga begitu, tapi mbok ya caranya jangan begitu. Ini kan kayak membolehkan tapi terus ngerem. Ngono ya ngono, neng ya aja ngono. Ndak suka sih ndak suka, tapi ya mbok jangan sampai segitunya. Suka sih mengidolakan, tapi mbok ya jangan semembabi buta itu. Ngono ya ngono, neng aja ngono. Baik, ini kapan-kapan kita dalami ya filosofi ini. Agak paradok, tapi ya itulah kehidupan. Nah, seringkali kita ini tidak ngerti limit tadi. Diberi kebebasan, iya kita bebas milih, tapi terus kita berhenti di pilihan itu, akhirnya pilihan itu justru jadi belenggu kita. Kebebasan yang tidak terbatas menciptakan beban yang tidak terbatas juga. Jadi, kalau kita tanpa punya batas, tanpa punya standar, tanpa punya kesadaran tentang sejauh mana kemampuan kapasitas kita, ya pilihan kita pada akhirnya akan membelenggu kita. Jadi kadang-kadang pilihan itu di waktu sekarang benar, tapi besok waktunya ganti berubah ya, jadi tidak relevan. Kadang-kadang saya sudah terlanjur ini, ya tetap ini Pak. Loh enggak, sekarang situasinya ganti. Kondisinya berubah. Kalau sampean masih dengan pilihan lama, enggak nyambung sudah. Nah, ini kebebasan yang tidak terbatas akan menciptakan beban yang sama tidak terbatas. Pokoknya saya istiqomah pakai HP jadul Pak misalnya. Harus ini. Kalau ndak ini, ndak saya. Saya ndak mau terpengaruh oleh zaman yang terbaru. Lah sekarang banyak urusan kita berhubungan dengan smartphone yang terbaru. Kalau kita masih pakai HP jadul, ya kita terbatas.
Akhirnya banyak urusan terbengkalai karena kita terbelenggu oleh yang jadul tadi. Padahal ya kita bisa beli yang baru, terlanjur diikat oleh idealisme kita. Kita tidak luas menyikapi situasi. Akhirnya, ya pandangan yang semula luar biasa jadi belenggu. Kemudian paradok kebebasan yang ketiga, kebebasan itu ternyata hanya ilusi, kata Byung-Chul Han. Kenapa begitu? Kita merasa bebas milih, tapi sebenarnya tidak ada orang itu yang 100% sepenuhnya pilihan itu murni karena pilihannya. Pasti ada pengaruh sosial, pengaruh budaya, pengaruh mungkin orang tua, pengaruh pendidikan sejak kecil. Sehingga itulah pilihanmu. Warna hitam apa warna pink? Itu kan, wah kalau saya pink saja. Itu pilihan saya bebas, ini kok saya memang sukanya pink. Ya sekarang kamu milih pink itu memang kesukaanmu. Tapi lahirnya kesukaanmu itu pasti ada sejarahnya, ada yang mempengaruhi. Jadi itu seolah-olah kamu bebas, tapi sebenarnya tidak. Kamu sejak awal sudah disituasikan oleh sejarah hidupmu. Ini yang sering kita tidak sadari. Makanya Byung-Chul Han bilang ya kebebasan itu kemungkinan hanya sejenis ilusi. Karena pilihan-pilihan yang menurut kita bebas itu mungkin saja sebenarnya sebelumnya sudah tersituasi, terkondisi oleh sejarah hidup kita. Pilihan apapun. Bahkan mungkin Pak, tipe saya Pak, pasangan itu begini loh Pak, begini. Itu kan seolah-olah tipemu, kamu sendiri yang milih. Tapi seleramu ke situ, itu mungkin karena sebelumnya kamu ngalami ini, ngalami itu. Kayak misalnya apa, selera musik misalnya. Kalau saya dari desa itu sejak kecil musik itu ya telinga saya akrab dengan dangdut misalnya. Pokoknya hajatan ya dangdut, atau secara apa dangdut. Jadi begitu dengar dangdut rasanya nyaman saja, klop saja. Jadi kalau disuruh musik ini, musik itu dangdut. Nah, itu bukan karena kok pilihan bebas saya milih dangdut. Tapi memang ada sejarah yang mengantarkan saya kemudian lebih dekat, lebih nyaman dengan musik dangdut. Kayak kalian lebih suka tempe atau ada yang anti tempe. Itu pasti ada sejarahnya. Jadi yang kamu sebut kebebasan milih itu sebenarnya ya tidak bebas-bebas amat. Kalian disetir oleh sejarahmu tapi kamu tidak sadar. Kalau psikologis bahkan disetir oleh bawah sadarmu. Nah jadi kebebasan itu ternyata paradok. Yang sering justru membelenggu kebebasan kita ternyata bukan di luar diri kita, tapi diri kita sendiri. Nah, ya tadi loh, kita mewajibkan diri kita ini, mewajibkan diri kita itu. Itu kan yang kemudian jadi belenggu kita. Pokoknya saya harus ini Pak, sekian tahun lagi saya pasti harus begini dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian jadi belenggu kita. Inilah paradox of freedom. Ternyata kebebasan pada akhirnya berubah menjadi paksaan. Yang dipaksa diri kita sendiri. Ini menurut Byung-Chul Han di buku The Burnout Society. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.